few moments later. Auguste Comte hidup di masa revolusi Prancis dan periode Napoleon. Saat itu, kehidupan sosial yang stabil, ilmu pengetahuan, dan teknologi modern, serta revolusi industri mulai menyebabkan transformasi di tengah warga Eropa. Sebelum revolusi Prancis, sistem pemerintahan teokrasi dengan kaisar sebagai wakil Tuhan dan tidak tercela membuat kesewenang-wenangan yang dialami rakyat Prancis. Penjara Bastille yang merupakan simbol kekejaman pemerintahan lalu dijebol seiring rakyat menuju pencerahan dan berpikir secara rasional untuk meraih kesejahteraan bersama. Kendati pemerintahan tirani runtuh setelah revolusi Prancis, orang-orang Eropa yang saat itu sudah mengalami konflik kekerasan menurut Comte masih ragu dalam menetapkan perasaan, pikiran, dan tindakan apa yang harus dilakukan. Sementara itu, revolusi industri di Inggris membuat orang di sekitar daerah industri mengalami peningkatan ekonomi, sementara orang di daerah berkekurangan. Dan Comte berpikir bagaimana kesenjangan tersebut dapat diperkecil dan dapat ditiadakan. Menurut Comte, banyak orang Eropa saat itu kurang percaya diri dalam menetapkan sentimen dan keyakinan, atau hal untuk mengganti sentimen dan keyakinan yang sudah ada. Masa revolusi tersebut menurutnya sangat menentukan bagi sejarah manusia, termasuk di Prancis dan keseluruhan Eropa. Ia pun memutuskan bahwa perlu ada ilmu yang mempelajari masyarakat dan mengarahkan masyarakat. Harapannya perkembangan yang terjadi dapat diarahkan menuju hal yang lebih baik atau sesuai dengan tujuan kehidupan bersama. Seperti dikutip dari buku Sosiologi 1 oleh Dr. Andes Andreas Suroso, MS, hasil pemikiran Comte tersebut lalu dituangkan dalam buku Positif Filosofi pada tahun 1838. Kepala jurusan pada beberapa kampus-kampus di Indonesia pada saat itu merasa bahwa sosiologi sangat dibutuhkan di Indonesia karena mencakup pada perkembangan manusia dan menimbulkan pemahaman akan betapa kompleksnya manusia dan lingkungan sosialnya. Dengan itu, para kepala jurusan di beberapa kampus di Indonesia menyetujui bahwa kita harus membuat jurusan sosiologi di Indonesia yang kemudian disepakati oleh semuanya. Dan terjadilah jurusan Sosiologi Indonesia yang pertama kali didirikan oleh kampus UGM atau Universitas Gadjah Mada di Indonesia yang sampai saat ini masih berjalan dan bahkan berkembang lebih luas di Indonesia. Teori paguyuban dan patembayan. Contoh yang pertama ada paguyuban. Paguyuban merupakan bentuk kehidupan masyarakat pedesaan atau masih tradisional. Anggota paguyuban diikat oleh hubungan batin yang memiliki sifat murni alami dan kekal masyarakat, dan memiliki hubungan yang mesra atau intim, hubungan bersifat pribadi atau private, ikatan emosi dan bersifat tertutup atau terbentuk secara khusus untuk memenuhi bagian kelompok eksklusif. Contoh yang kami ambil adalah satu keluarga yang terikat hubungan darah sedang berkumpul dan mengobrol sesama lain. Contoh yang kedua ada patembayan. Patembayan merupakan bentuk kehidupan bersama yang menunjukkan ikatan lahir, bersifat pokok yang disatukan oleh kepentingan tertentu, dan biasanya terbentuk untuk jangka waktu pendek dalam kehidupan. Kelompok patembayan adalah hubungan antara individu bersifat lemah atau supervisor. Contoh yang kami ambil adalah OSIS yang didirikan oleh kami dari SMA 3 ingin baca sedikit rezeki. Ya, makasih Pak.
gimana? I used to think that I